Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lambang bilangan ribuan. Sebelum itu, mari kita ingat kembali materi sebelumnya tentang bilangan satuan, bilangan puluhan, dan bilangan ratusan. Nah, kalian coba perhatikan contoh bilangan satuan tersebut. Bilangan tersebut dapat dibaca Rp1, Rp2, dan Rp5. Dan bilangan satuan itu memiliki ciri-ciri terdiri dari satu angka ya anak-anak ya. Lanjut kita ingat kembali apa itu bilangan puluhan. Coba bagaimana caranya membaca dua bilangan puluhan tersebut. Ya, benar sekali. Cara membacanya yang sebelah kiri itu dibaca Rp10 dan yang kanan itu dibaca Rp25. Bilangan puluhan itu sendiri memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari dua angka. Dan ciri-ciri yang kedua, terdiri dari bilangan satuan dan bilangan puluhan. Selanjutnya, mari kita ingat kembali bilangan ratusan. Nah, gimana? Masih ingat nggak kalian tentang bagaimana caranya membaca bilangan ratusan tersebut? Iya, betul. Bilangan yang paling kiri itu dibaca Rp100, yang tengah itu Rp200, dan yang kanan itu Rp500. Ya, bilangan ratusan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari 3 angka. Dan yang kedua, bilangan ratusan itu terdiri dari bilangan satuan, bilangan puluhan, dan bilangan ratusan. Nah, sekarang ayo kita amati. Di situ ada 3 uang ribuan ya anak-anak ya. Kalau ini saya yakin kalian pasti bisa bacanya ya. Coba apa ayo bacanya? Iya, benar sekali. Yang kiri atas itu bacanya Rp1.000, yang kanan atas itu Rp2.000, dan yang bawah itu Rp5.000. Setelah kalian mengamati ketiga bilangan ribuan tersebut, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bilangan bulat tersebut. Yang pertama, apa sih ciri-ciri bilangan ribuan itu? Dan yang kedua, bagaimana sih caranya membaca dan menulis bilangan ribuan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita bahas bersama-sama. Ayo menalar. Nah, apa sih ciri-ciri dari bilangan ribuan itu? Yang pertama, terdiri dari 4 angka. Dan yang kedua itu tersusun atas bilangan satuan, bilangan puluhan, bilangan ratusan, dan bilangan ribuan. Untuk susunan bilangannya itu seperti itu ya anak-anak ya, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nilai tempat bilangan. Di situ diberikan contoh 5.678. Di setiap angkanya memiliki warna yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Dimulai dari yang paling belakang. Untuk angka yang berwarna merah itu menepati nilai satuan ya anak-anak ya, yang paling belakang. Dan untuk yang berwarna kuning itu menepati nilai puluhan. Untuk angka yang ketiga dari belakang atau yang berwarna biru itu menepati nilai ratusan. Dan untuk angka yang paling depan itu yang berwarna hitam itu menepati nilai tempat ribuan. Nah, mudah kan untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan? Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana caranya membaca bilangan ribuan. Untuk cara yang pertama, kalian bisa menggunakan tabel nilai tempat. Diberikan contoh 1, 2, 3, 4 itu dibaca apa? Langkah pertama, kalian buat dulu tabel nilai tempatnya.
Kemudian tiap angka dari bilangan tersebut kalian masukkan ke tabel nilai tempatnya ya. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000 atau dibaca 1000 ya. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200 atau dibaca 200. Angka 3 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 30 atau dibaca 30. Dan angka 4 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 4 atau dibaca 4. Jadi, untuk membaca bilangan ribuan dengan menggunakan tabel nilai tempat, kalian cukup menggabungkan kata-kata dari setiap nilai tempatnya. Sehingga 1, 2, 3, 4 itu dibaca 1234. Gimana? Mudah kan? Nah, kalian kan sudah belajar bagaimana caranya membaca bilangan ribuan dengan menggunakan tabel nilai tempat. Sekarang kita akan belajar caranya membaca bilangan ribuan dengan menggunakan cara langsung. Dengan cara langsung, kalian cukup menambahkan kata ribu pada angka pertama, kata ratus pada angka kedua, dan kata puluh pada angka ketiganya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu dibaca 1234 atau 1234. Gimana? Mudah kan? Dengan menggunakan cara yang langsung. Lanjut ke contoh berikutnya. 5030 dibaca bagaimana? Sama seperti tadi, masukkan tiap angkanya ke dalam tabel nilai tempatnya. Angka 5 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 5000 atau dibaca 5000. Angka 0 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 0 atau dibaca 0. Angka 3 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 30 atau dibaca 30. Angka 0 kedua berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0 atau dibaca 0. Untuk setiap nilai tempat yang bernilai 0 tidak usah dibaca ya anak-anak ya. Jadi 5030 itu dibaca 5030. Nah, itu tadi kan membaca bilangan dengan menggunakan tabel nilai tempat. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan ribuan dengan menggunakan cara langsung. 5030 dibaca kan 5000. 0 ratusan berarti tidak usah ditulis. Terus 30. Dan 0 satuan berarti 0 satuannya gak usah ditulis, berarti 5030 dibaca 5030. Gimana? Mudah kan? Nah, kali ini kita akan belajar caranya menulis bilangan ribuan. Di situ diberikan contoh 5479. Lalu bagaimana penulisannya? Bisa kalian perhatikan 5000 dapat ditulis dengan 5000, sehingga pada tempat ribuan bernilai 5. 400 dapat ditulis 400, sehingga pada tempat ratusan bernilai 4. 70 dapat ditulis 70, sehingga pada tempat puluhan bernilai 7. Dan 9 dapat ditulis dengan 9, sehingga pada tempat satuan bernilai 9. Kemudian kalian tinggal masukkan nilai tempat dari yang telah kalian dapatkan tadi. Ribuannya bernilai 5, ratusannya bernilai 4, puluhannya bernilai 7, dan satuannya bernilai 9. Jadi 5479 ditulis 5479. Gimana? Mudah kan? Nah, kalian kan sudah belajar bagaimana caranya menulis lambang bilangan ribuan dengan menggunakan tabel nilai tempat.
Dan sekarang kita akan belajar caranya menulis lambang bilangan ribuan dengan menggunakan cara langsung. Bisa kalian lihat, diberikan contoh 5479. Lalu bagaimana penulisannya? 5000 kalian tinggal tulis saja 5. 400 kalian tinggal tulis 4. 70 kalian tinggal tulis 7. Dan 9 kalian tinggal tulis 9. Jadi 5479 ditulis 5479. Gimana? Mudah kan anak-anak? Kalau begitu kita lanjut ke contoh untuk menulis bilangan ribuan yang selanjutnya. Diberikan contoh 3050. Lalu bagaimana penulisannya? 3000 dapat ditulis dengan bilangan 3000. Sehingga pada tempat ribuan bernilai 3. 0 dapat ditulis 0, sehingga pada tempat ratusan bernilai 0. 50 dapat ditulis 50, sehingga pada tempat puluhan bernilai 5. 0 satuan dapat ditulis 0, sehingga pada tempat satuan bernilai 0. Setelah kalian mendapatkan nilai tempat satuannya, kalian tinggal masukkan ke tabel nilai tempatnya ya anak-anak ya. Di mana ribuan bernilai 3, ratusan bernilai 0, puluhan bernilai 5, dan satuannya bernilai 0. Jadi 3050 ditulis 3050. Gimana? Mudah kan anak-anak? Nah, tadi kan itu menggunakan cara tabel nilai tempat. Sekarang kita akan menggunakan yang cara langsung. Diberikan contoh 3050. Lalu bagaimana penulisannya? Sama seperti yang tadi anak-anak ya. 3000 tulis saja 3. 0 ratusan maka ditulis 0. 50 ditulis 5. Dan 0 satuan ditulis 0. Jadi 3050 dapat ditulis dengan 3050. Mudah sekali kan? Sekian pembelajaran untuk materi kali ini. Terima kasih.